wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridha wa tuli a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Salam kehormatan kita sampaikan kepada pemirsa Umi, kepada pimpinan Pondok Pesantren Surya Raya Kiai Haji Ahmad Maskur Firdaus, kepada seluruh ahli bait, pemirsa Maskur, pemirsa Rahmat, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, dan seluruh yang hadir pada malam ini. Saya mendapat amanah untuk melanjutkan kajian kitab Miftahus Surur, dan malam ini kita akan mengkaji pasal pertama. Saya bacakan teks kitab Miftahus Sururnya sebelum nanti kita renungkan, kita hayati bersama. Sebagian penjelasannya sudah diutarakan oleh ustaz kita Kiai Haji Andika Darmawan dari RTKN DKI Jakarta. Beliau pernah kuliah di Latifah Muhammadiyah, S2 di sini menurut tasawuf, dan katanya guru yang bagus itu ketika bisa mencetak murid yang lebih bagus daripada gurunya, dan itu terbukti barusan. Mungkin beliau lebih bagus daripada saya dengan menunjukkan tentang guru yang berhasil. Kalau saya lebih bagus daripada beliau, maka saya menjadi guru yang tidak berhasil. Saya nanti akan berhenti pukul berapa pahit? Saya akan berhenti tepat pukul 2.00 sambil menjelang ini sahur bersama. Nanti makan akan disediakan oleh panitia. Saya bacakan ini ya, kita ada Pak ya, sehat sadayana. Luar biasa, sehat sadayana. Kumaha damang? Ya damang atau batu kering. Orang Sunda selalu menanyakan tentang damang. Nah, kita datang ke sini dalam keadaan sehat walafiat, ayat nakar haywan dinanjar kau dengan walau ya salamina, amin ya rabbal alamin. Saya bacakan ininya, hancapnya, akan saya terjemahkan kata per kata supaya kelihatan kajian Miftahus Sururnya. Ya, di sini ada banyak ustaz di sini. Kalau nanti ada saka yang kurang tepat dibetulkan saja ya. Langsung saja, langsung ngacung tangannya, Pak itu salah bacanya, sakanya harusnya bacain. Silakan saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, Pak, fi lailatul qadri, langsung saja, tidak apa-apa. Saya tidak akan bersinggung. Ataupun kalau tidak berani nanti wasulah bapak saya menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilu, perbaharuilah imanakum, iman kalian. Kaum para sahabat bertanya, kaifa jadilu imana, bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda atau Nabi menjawab, bikasrati qouli la ilaha illallah. Nabi menjawab, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian juga berkata, man aktsara dzikrullah, siapa yang paling banyak zikirnya kepada Allah, faqad bari'a minan nifaq, maka dia akan terbebas dari kemunafikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi alamul iman, zikir kepada Allah itu alamul iman, ciri dari iman, identitas dari iman. Jadi alam bacanya ya, ciri dari keimanan seseorang. Wa bara'atun minan nifaq, dan juga terbebas dari belenggu kemunafikan. Kata belenggunya tidak ada sebenarnya.
Jadi kalau kita mengartikan bara'atun minan nifaq, bebas dari kemunafikan, supaya enak kita sembunyikan kata belenggunya. Wa hisnun minasyaitan, dan benteng dari godaan setan. Wa hirzun minan niran, dan tameng dari api neraka. Niran itu api neraka, nar itu api kalau belum cahaya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha bis sama' tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha wa yadribu Allahu amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Sampai itu tidak perlu banyak-banyak supaya tidak lama. Alam taro kaifa daraballahu mathalan, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat masal, membuat perumpamaan masa itu, kalimatan thayyibatan, terhadap kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik juga, asluha sabitun, akarnya itu kokoh, akarnya itu teguh dan kuat, wa far'uha bis-sama, dan cabangnya menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kullahin, pohon itu memberikan buah kullahin setiap musim, biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya, Tuhan pemilik pohon itu, ya, dengan seizin Tuhannya. Wa yadribullahu amsala, dan Allah membuat perumpamaan itu, amsal jama dari masal, linnasi, kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka selalu berzikir, supaya mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ibrahim, surat ke-14 Ibrahim itu ayat 24 sampai 25. Shadaqallahu adzim. Sudah selesai tausulnya. Ibu bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, paragraf ini dimulai dengan ungkapan Nabi. Kita menyebutnya dengan hadis perkataan Nabi, hadis qauli. Kalau perbuatan Nabi namanya hadis fa'li. Kalau hammi itu adalah cita-cita Nabi. Nabi mengatakan, perbaharui iman kalian. Bagaimana cara memperbaharuinya ya Rasulullah? Bikathrati qauli la ilaha illallah. Jadi perbaharui. Iman itu bisa turun, yazid wa yanqus, bisa naik dan juga bisa berkurang. Iman itu harus diperbaharui. Jadi orang yang dikatakan mujaddid. Jadi ternyata dalam tasawuf mujaddid itu tidak hanya berhubungan dengan pikiran. Melalui hadis ini justru inti dari tajdid itu, dari mujaddid itu justru dilekatkan dengan persoalan-persoalan zikir. Untuk memperbaharui iman kita harus diacukan, kita harus mengacukannya kepada alas yang pokok, kepada jangkar yang utama, yaitu ungkapan la ilaha illallah. Jadi itu mujaddid namanya. Kita seringkali mengartikan mujaddid itu di luar zikir, padahal melalui hadis ini Nabi justru mengatakan jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, bikasrati qauli la ilaha illallah. Kasrah itu artinya apa? Memperbanyak. Kalau ibu bapak membaca Al-Quran, hampir seluruh ibadah itu ada jumlahnya, betul nggak? Sholat zuhur ada jumlahnya, sholat asar juga ada, sholat tarawih itu ada, walaupun berbeda, ada yang 23, ada yang 8 tambah 3, ada yang 11, yang terakhir ada yang 9 tarawih. Artinya angkanya kosong, betul nggak? Ramadan ada angkanya 1 bulan, hanya hitungannya ada yang 29, ada yang 30, ada juga yang awalnya puasa dan juga akhirnya seperti itu. Puasanya ikut NU, lebarannya ikut Muhammadiyah, seperti itu. Semua ada hitungan
Bahkan sholat sunat juga ada hitungan yang tidak ada hitungannya. Itu apa jumlahnya? Apa? Zikir, betul nggak? Zikron katsira. So, kalau 165 itu adalah batasan minimal. Urang ada batasan minimal. Cara jejak. So, berarti ada 165 batasan minimal. Baca surat Al-Jum'ah ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wazkurullaha katsiran, salawat. Tidak ada jumlahnya, katsira, salawat aja mah taksir. Sok masih loba 165 itu batasan minimal. Bahkan ulama pilu dan yang merek di kolom ketik batin orang akor hanya gerek tapi kasuh numpuk mah betul nggak? Sok kudu ngedoang 165 kali 5 sok tinggali ngegerek tapi kasuh itu lah zikran katsira. Semua ada batasannya kecuali adalah zikir. Luar biasa zikir, saking pentingnya zikir sehingga dalam Al-Quran kata itu dengan segala derivasinya, dengan segala tasrifannya diungkap berapa kali. Pernah ada yang menghitung tidak? Berapa kali kata zikir diungkap dalam Al-Quran? Kata zikir yazkurun az-zakir sabaraha kali eta teh? Tak pernah kantos ngetan tinggal buka kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal ya Al Quran saurna diungkap dalam Al-Quran sebanyak 267 kali tak sok tinggal 267 kali diungkap dalam Al-Quran kata-kata zikir dengan segala tasrifannya, dengan segala perubahan katanya. Maka menjadi bisa dipahami kalau kami Nabi mengatakan jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Seperti itu, la ilaha illallah, tidak isbat. Kita membuang segala yang palsu, kemudian kita isbatkan, kita teguhkan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Seperti itu. La ilaha illallah. Kan luar biasa. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah sesungguhnya kata pengersama anom inti dari teki entenaon zikir terbahasa Sunda nama eling, bahasa Jawa nama eling sangkan para rinduwadi, mengingatkan tentang sebuah kesadaran supaya kita sadar kepada diri, supaya kita sadar kepada Tuhannya, eling kepada asal usul, eling kepada tujuan hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bekanya adalah la ilaha illallah. Orang Sunda mengatakannya, nah orang Sunda mah nerjemahkan inna lillahi teh mulih kajati mulang asal, mulih kajati balik kajat. Jati itu sesuatu yang sejati, Tuhan itu sesuatu yang sejati, Allah namanya yang selalu kita teguhkan. Sabit mengatakannya jati juga bisa dimaknai sebagai pohon. Nanti ada kata kasyajarotin nanti. Pohon yang paling bagus itu apa? Jati yang paling bagus, mahal tapi membutuhkan waktu lama untuk memanennya. Jati Al-Qasyah murah, Al-Qasyah sekedar oleh. Jati itu pohon yang paling bagus. Jati ulah kasilih kujunti cek dina hiji peribahasa yang lain. Jati pohon yang mahal, jangan terkalahkan oleh junti. Junti itu adalah pohon mangan, pohon yang selalu merusak. Jati jangan terkalahkan oleh junti. Mulih kajati, mulang ke asal. Asal itu artinya akar. Asal itu artinya adalah asal usul, tradisi, kampung halaman. Asal usul itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyebutnya dengan fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitrah Allah. Seperti itu.
Ini pengajian serius sekali. Harus serius, masa tidak serius? Kan seperti itu. Mulih kajati mulang ke asa sangkan parani bumadi jati itu jangan dikalahkan oleh junti. Jati ulah kasih ku junti. Jangka panjang jangan dikalahkan oleh jangka pendek. Jangka pendek itu namanya dunia, berasal dari kata dana. Dana itu artinya pendek. Akhirat itu artinya akhir, artinya panjang. Wa akhiratu khairun wa abqa. Ayat sebelumnya apa? Dalam surat AA itu qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Surat Al-A'la, sungguh berbahagia orang yang mensucikan jiwanya. Jiwa qad aflaha man tazakka, tazkiyah. Biasanya jiwa itu menggunakan kata tazkiyah urusannya dengan batin. Kalau urusannya dengan lahir badan namanya bukan lagi tazkiyah tapi toharo biasanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih, kemudian dia zikir mengucapkan nama Tuhan yang paling utama aja, la ilaha illallah. Kemudian dia sholat itu apa? Sholat itu zikir juga. Tapi dalam ayat itu biasa orang menyebutnya dengan sholat Idul Fitri. Sholat wa dzakara isma rabbih pas batu siruna hayatad dunya. Orang kafir itu dia lebih memprioritaskan sesuatu yang jangka pendek. Padahal wa akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih bagus, wa abqa dan lebih khairun itu artinya lebih bagus, bukan bagus. Kalau bagus keliru diartikan bagus. Ada orang yang secara serampangan mengatakan khairun itu bagus, keliru. Khairun itu lebih bagus. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Seperti itu. Atau dalam ayat surat yang lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat sebelumnya apa? Ayat sebelum qad aflaha man zakka. Ini kan hafid semuanya, hafid. Bedanya dengan saya dengan Bapak, kalau Bapak mah 30 juz apa anak, kalau saya hanya juz ke 30. Itu juga sering keliru. Waktu ini kan itu berasnya karena wal asri. Betul nggak? Kita jadi imam jangan membaca ayat-ayat memetak saliru. Bisa diserikan ke makmum. Watini wa zaitun wa turisini wa hadzal baladi amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw ulang ngalamun atuh wa tawassaw bil haqqi. Maha usanana eta tina waktu ini berasna kana wal asri. Keliru deh, qad aflaha man tazakka hiji deui qad aflaha man zakkaha. Tina Al-A'la berasna kana surat At-Tariq eta mata salieu. Jika nama doa mah henteu ngan ngalamun salat tah betul enggak? Ngalamun salat tah padahal saur Kangjeng Nabi urang teh ulah salat bari ngalamun wala taqrabus sholata wa antum. Artinya apa? Jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Bukan hanya mabuk minuman keras, tapi mabuk jabatan, mabuk ranah. Kaji teh pengosan gitu. Sholat nama tapi pikiran teh kajanda. Pikiran teh kaduga lamun ibu-ibu wala taqrabus sholata wa antum sukara. Dalam keadaan mabuk, ulama dengan fikih mabuk itu ditafsirkan dengan ayat-ayat at-tasyrih kitab tentang pengharaman khamr. Dalam tasawuf sukar itu tidak hanya mabuk dalam makna harfiah mabuk minuman keras, tapi mabuk dalam arti mental juga bisa. Mabuk dunia, sholat tapi sujud ingat karena pangkat, ingat karena jabatan, ingat karena mobil, ingat karena motor. Terpukul motor mengayu. Ingat karena kunci, anehnya kunci mempokoknya ingatnya ketiga. Sujud buka dua. Karena HP, malah nyawa HP nalika sholat teh. Alhamdulillah tiada biasa tahajud
Dan sekarang sedang sholat rakaat pertama langsung di-share. Seperti itu, betul nggak? Fa'alhamaha, ayat sebelumnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Bagus sekali kalau menurut saya ditafsirkan oleh Ibnu Arabi, oleh Al-Ghazali, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, aku ilhamkan dalam diri manusia dua watak yang bertentangan, yang pertama fujur, yang kedua takwa. Kata Al-Ghazali, fujur itu menjadi asal usul dari perbuatan negatif, muaraknya kepada bahimah. Bahimah itu adalah ternak, binatang, kesannya adalah syaitannya, suaranya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, sementara takwa adalah malaikat malakah. Kehidupan kita adalah tarik menarik, mendayung di antara dua kekuatan bahimah dan malakah. Antara fujur dan takwa, mana yang paling dominan? Ketika fujur yang paling dominan, isyarat kecelakaan. Tapi ketika takwa yang paling mendominasi, maka manusia kualitasnya bisa lebih hebat daripada malaikat. Betul tidak? Fa'alhamaha fujuraha, zikir sesungguhnya menginstruksi kita agar kita selalu bergeser pada potensi ketakwaan malakah kemalaikatan. Betul tidak? Da ulama muasalilana salah, da lain setan, muasalilana benar, da lain malaikat. Orang mah kadang salah, kadang benar, betul tidak? Orang mah lain jidar, musalilana lempeng, lain pasekor, musalilana bengkok, kadang-kadang jadi jidar, kadang-kadang jadi pasekor. Mindenan lama jadi ya ngaku, meminang lama jadi pasekor. Supaya jadi jidar deh, jika nanti kum dikastroti qoli la ilaha illallah. Jadi pasekor menakiban supaya orang jadi jidar deh, kira-kira gitu. Orang mau meminang jadi pasekor, sok tinggalin. Kita selalu berada pada posisi kencak iblisa di jengkatuhu kamal ikatan. Seperti itu saudara sepuh. Neangan kidul kaler deui, neangan wetan kulon deui, neangan bunga ripuh deui, neangan benghar pakir deui, neangan padang poek deui. Bener teh sok tinggali neangan bagja daun teh ripuh deui, neangan cang poek deui. Bener teh neangan kulon wetan deui. Justru sahabat sepuh la ilaha illallah sangkan jamaliyah jalaliyah jadi milik orang hak sadaya makhluk Gusti. Luar biasa ini syairna. Persis urang dengan jidar pasek pandai dengan dua hiji deui sapertos bapak kaayana mah duanya hiji deui kumaha deui atuh kitu kaayaan anak. Daras katawis tina salirana tidak pamunteuna bahwa bapak kali teh sanes menakiban salaresna mah melarikan diri dari rumah masing-masing. Kalau tidak melarikan diri lalu tibatan di imah dicarakan oleh bapak majikan, bukan menakiban dia kuku menang penceramah harus teh. So tinggal kaciri ya mah suami nu takut istri katawis tidak kiceupna. Gaya kieu tos tuluh. Tinggal bangsa karena tidak pamagat mau hadirin nama nakiban teh harus teh bobo pelarian diri lah bapak teh suudon ya mah. Tapi Saul ngurusin kuring, Saulna suami yang takut terhadap istri kelak akan terbebas dari api neraka. Siksa api neraka terbebas, sebab siksa adalah cukup kepada majikan. Jadi ilmu kayak ibu sok masih salah, laki dalam rangka membebaskan mereka dari siksa kubur gitu. Dibatan kayak disiksa, malaikat dia disiksa, dia malaikat karunya, ben aku di akhirat disiksa, di dunia disiksa. Sampai kali hari salaki mesin pemajikan langsung satu. Siksa pemajikan dibatan disiksa yang meninggal dia. Kubu-kubu kabar kesehatan yang jalani. Orang niatan, kalau orang sholat subuh kuburu
niat hukum ayat itu orangnya ayatnya Yusuf 60 tahun 50 tahun ayat anu kantor sholat subuh kudu isya serius Pak sholat isya saja meroksak menakib atau gitu ayat sholat isya setengah 5 menit seatas isya langsung ada subuh. Syekh Abdul Qadir Jailani sholat subuh kudu isya sepanjang malam terjaga, betul nggak? Tadi disampaikan oleh Pak Andika sepanjang malam dia melakukan sholat-sholat yang diajarkan dalam buku ibadah, betul tidak? Ulama juga tidak pernah sholat subuh kudu isya, rajin pernah sholat isya aja jam setengah 5 menit dihadirta mau sholat subuh. Nah lumayan ya kita tentu sholat bisa mah kurang tapi kalau lumayan kumaha terlalu ada orang mah kuat mau nonton Piala Champion Barcelona jeung Real Madrid malah tuh eta mah sholat tahajud mah langsung depan nonton langsung tulu jika pengajian ajarnya ada langsung tulu bikasrati la ilaha illallah wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha sungguh berbahagia orang yang membersihkan jiwanya. Ada orang yang mengatakan seperti ini surat Jumat ayat yang terakhir kalau tadi tafsirannya fikih. Wahai orang yang beriman, ketika dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah zikir kepada Allah. Wadharul bai' dan tinggallah jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih bagus seandainya kalian semua mengetahui. Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat sudah selesai, fantashiru fil ardi maka bersebaranlah di muka bumi dan tapi tetap berzikir dengan banyak. La'allakum tuflihun agar kalian semua berbahagia. Ada orang yang mengatakan menafsirkan Jumat itu artinya apa? Jamak kumpul, betul tak? Artinya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikr, kumpul untuk menakiban fas'au ila zikrillah wa zarul bai', tinggalkan semua urusan dunia. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lebih bagus seandainya kalian mengetahuinya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu sudah mengamalkan surat Al-Jum'ah. Kita mencoba memburu dengan kecepatan yang tinggi dari daerah masing-masing untuk berkumpul fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Kita tinggalkan kepentingan dunia. Kemudian ayat selanjutnya tidak harus selamanya ayat di dia. Dia mau terus ada surya ayat. Tidak seperti itu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Fantashiru fil ardi. Sesuai dengan profesi masing-masing. Dagang, politisi, betul tidak? Memacul, fantashiru wabdahu min fadlillah. Cari karunia Allah. Wazkurullaha katsiran. Zikir dengan banyak. Ada orang yang mengatakan zikir khofi maksudnya. La'allakum tuflihun. Luar biasa ayat itu kalau kita tafsirkan dengan tafsir yang lainnya. Itu berbondong-bondong untuk berkumpul tabarruk manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Tujuannya adalah fas'au ila zikrillah, zikran katsira. Tujuannya maksudnya bukan karena melarikan diri dari rumah masing-masing. Kalau buka paksa dengan orang ya tuh, kumah ada ya tuh, ada tersiun berupa majikan mah, so komantos mengucapkan pokoknya, kumah ada. Yang paling benar setelah Tuhan adalah perempuan. Ya itu kan? Pengalaman pribadi. Tersambut pengalaman pribadi. Pengalaman bersama itu Pak. Pengalaman bersama, pengalaman pribadi Bapak masuk duduk kenal dia. Kayak disudutkan itu sama anak-anak pokok.
bahan ceramah. Ya, simkurin dilihatnya gaya sebagai penceramah, datang ke imam ada simkurin kedah mayunan bareskrim, laporan, harus tuh investigasi pegawaian. Mata kali ayat kami anu naros ke suamina anjeun teh pada rapat kerja rakornas pengennya di Pangandaran saur istri nate ke suamina pamtatna karakana bakatin dunia pengen pak pada ngopi heula sampai acan angkat ke Pangandaran teh saur suamina teh moal di Pangandaran teh aya istrina alhamdulillah kedah ngaladenan cikopi saur istrina keneh pak pada tuang engin moal di toge aya alhamdulillah terakhir istrina nausan Pak, pada ke kamar heula suaminya teh moal di ditu ge aya. Da teh jadi rakornas teh dan para saya, mata kali zaman ibu-ibu ulah juga Bani Israil. Bapak tanya ada, silakan gali ralas teh. Jadi kabongkar rahasia suaminya, pada ke kamar heula moal di ditu ge aya. Nya kamar jadi ulah serta-tanya jika Bani mata karipuhkeun sorangan jika Bani Israil bapak teh tanya teh oh ieu teh saya namina teh tukang galau saya tukang galau dina WA nah tukang galau ngajak bimbingan skripsi di kafe eta teh namina ngasih nama Siti Solihat digantos ku suamina jadi tukang galau eta mah kalakuan pahit sana abdi pas dibuka ku istrina itu PA teh karena tukang galon tapi ngajak bimbingan skripsi di kafe yang lain atau tukang galon ngajak bimbingan skripsi maka hari manipulasi teh kudu rada kawe atuh mahasiswa diganti ngaranna di tukang galon eta mah bapak-bapak diganti ku tukang las pokoknya tukang las ngajak ke pasar tuh katanya juga wah sebentar lagi la ilaha illallah juga melalui hadis ini dia menjadi perisai membebaskan seseorang minan nifaq dari munafik itulah munafik itu lebih berbahaya daripada kafir karena menyembunyikan kebenaran susah mendeteksinya munafik itu kekalahan Kanjeng Nabi perang Uhud itu salah satunya adalah karena tidak ada garis yang jelas antara muslim dan kafir karena ada sekelompok orang yang diselundupkan yang itu adalah kaum munafik nifaq la ilaha illallah akan menjelaskan posisi-posisi itu kita menemukan ayat Al-Quran yang sangat bagus yang mengatakan bahwa ciri orang munafik tidak wa idza qalu sholati qamu kusala wa la yazkuruna allaha illa ayat itu munasabah ayatnya munasabah antara hadis dan ayat Al-Quran wa la yazkuruna allaha illa qalila mereka tidak berzikir kepada Tuhan kecuali illa qalila kecuali hanya sedikit saja kecuali hanya 3 jangan-jangan kita bagian dari sok pilih ayat kata nyiliran ke orang dapat komen orang kata mah wala yazkuruna allaha illa qalila mereka tidak berzikir kepada Tuhan illa qalila kecuali hanya sedikit kecuali 3 kali tujuannya di kawan ke penting obat modoan oge boro-boro modoan 5 waktu illa wala yazkuruna allaha illa qalil zikrullahi alamul iman zikir kepada Allah itu adalah ciri orang beriman baratun minan nifaq terbebas dari belenggu kemunafikan wa hisnun minasyaiton dari benteng juga dari godaan setan wa hirzun minan niron dan juga paming dari api neraka terakhir ini ayat sangat baik sekali bagi saya ayat yang penuh dengan amsal simbolik penuh dengan metafora ayat ini saya sangat suka ayat ini tidak akan selesai dijelaskan 2 hari 3 hari 1 hari juga sangat bagus konsep ayat ini mencoba mengumpamakan kalimat thayyibah dengan sebatang pohon luar biasa ini ayat surat Ibrahim ayat 24 ini
Juga nanti Bapak kalau ada waktu coba buka kitab karangan Ibnu Arabi yang judulnya Syajaratul Kaun, artinya pohon kaun, dari kana yakunu kun fayakun. Dijadikan judul kitab oleh Ibnu Arabi Syajaratul Kaun. Pernah membaca? Pura-pura pernah. Syajaratul Kaun nama kitab itu. Pohon kaun kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malaku kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ayat surat Yasin kesana kan ada kun fayakun ya. Syajaratul Kaun berkaitan dengan ini. Ayat tentang pohon kaun, tentang asal usul penciptaan. Luar biasa. Kalau saya ayat ini diumpamakan dengan sebatang pohon, semua paham tentang makna pohon, semua pasti pernah membayangkannya. La ilaha seperti pohon, akarnya menghunjam ke bumi, kemudian wafarmuha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Pohonnya, buahnya bisa kita petik setiap musim. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang zemir. Orang Sunda mengatakan kaluhur kudu sirungan, kahangat kudu. Itu orang hebat seperti itu. Ciri insan kami itu kahanap akaran kaluhur sirungan. Ulah sabalikna, lamun lain ngan saukur manusia tapi kudu jadi jalma. Cirikna cek urang Sunda kahanap akaran kaluhur sirungan. Nancep dina tradisi tapi urang oge teu nolak modernitas. Seperti itu. Atau dalam ungkapan lain, biasanya akar itu simbol diinum, betul nggak? Diinum. Dahan mah eta mah simbol ti bapak. Maka ada ungkapan indung tunggul rahayu bapak. Indung tunggul teh naon? Tunggul teh akar. Indung tunggura akar itu tempat rahayu. La ilaha illallah itu sumber karahayuan. Kalimat thayyibah. Bapak tangka darajat, pohon itu tangka dari darajat. Indung itu tasawuf, tangka itu fikih. Keduanya harus kita padukan seiring. Mereka yang bertasawuf tanpa fikih dia zindik, mereka yang fikih tanpa tasawuf maka dia fasik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menghimpun keduanya maka tukti ukulaha kullahin, dia akan mencapai hakikat, akan memetik buahnya. Bapak indung tunggul rahayu bapak tangka darajat. Tasawuf tunggul rahayu fikih tangka darajat. Tunggul karomah tangkal barokah. Itu kalau kita tarik dalam tradisi Sundaan, orang ada ternyata ada syajarah watin wa zaitun wa turisin, juga berbicara tentang pohon yang dilambangkan dengan alasnya gunung. Syajaratul Kaun dalam istilah Ibnu Arabi itu pada masanya disebut dengan Syekhul Akbar, guru yang akbar. Dia hidup setelah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi pasirnya Ibnu Al-Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Ibnu Arabi, kemudian Ibnu Rusdi, kemudian An-Naqsabandi. 1350-an kalau An-Naqsabandi. Kalau Al-Ghazali 1100-an. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani 1100 lebih, satu zaman sebenarnya. Ibnu Arabi setelah Syekh Abdul Qadir Jailani, menandai wafatnya Ibnu Arabi. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah kelahiran dari Ibnu Arabi. Setelah Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyah. Setelah Ibnu Taimiyah, An-Naqsabandi. Seperti itu. Kemudian disatukan dua tarekat itu oleh seorang tokoh dari Kalimantan yang namanya tahun berapa?
1802 kelahiran dari yang menyatukan itu. Abah Anom itu Abah Sepuh 1836. 1820 itu adalah kelahiran dari orang yang punya peran besar terhadap mata rantai pesantren yang ada di Nusantara, yaitu Syekh Bangkalan. Siapa? Syekh Abdul Karim Banten itu 1825. 1830 itu adalah Syekh Tohah Kalisaput Cirebon. 1825 sampai 1830 itu terjadi perang yang sangat lama melawan penjajah, namanya Perang Jawa, yang dipimpin oleh seorang pengamat rekat Pangeran Diponegoro. 1825 sampai 1830. Penguasa Abah Anom 1836, wafat tahun 1956. Usianya sangat panjang, 120 tahun. Seperti itu. Ini hanya titik bangsa saja supaya agak tergambarkan. Kata Ibnu Arabi, akar itu adalah la ilaha illallah. Pohon itu adalah syariatnya. Ranting itu yang banyak itu adalah realitas kehidupan kita. Yang banyak pilihan agamanya, berbeda warna kulitnya, suku bangsanya, Bhinneka Tunggal Ika, kita mengatakan seperti itu. Buahnya itu adalah hakikatnya. Tidak setiap pohon berbuah seperti itu. Ada juga yang berbuah tapi buahnya masam, tapi buahnya busuk. Mungkin dia salah memilih mursyid. Jangan besar ya. Atau dia mengaku jadi mursyid padahal tidak, bukan mursyid, kan seperti itu. Syajaratul, tapi juga harus hati-hati. Tidak semua pohon menjadi lambang dari kebaikan. Ada pohon yang justru menjadi asal-usul dari jatuhnya seseorang, bahkan seorang nabi dari surga. Pohon kejatuhan, teologi kejatuhan. Dalam peristiwa Nabi Adam, Bapak baca dalam surat Al-Baqarah, wala taqraba hadhis syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan mendekati pohon, fatakuna minaz zalimin, akan zalim kepadanya. Dan terbukti bukan hanya mendekati tapi juga memetik buahnya, akhirnya terlempar dari surga. Fa azallahum asy-syaitanu mimma kana fi wa qul habitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin fatalaqqa adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim qul habitu minha jami'a, dan seterusnya. Fatalaqqa Adam, dipertemukan Adam dan Hawa di mana? Lagi-lagi latarnya adalah lingkungan di Jabar. Jabar itu artinya Bukit Rahmah, itu artinya kasih sayang. Tadi disampaikan tentang peristiwa haji. Jabal Rahmah itu adalah bukit kasih sayang, tempat memadu kasih kembali antara Adam dan Hawa setelah terpisah ribuan tahun di tempat yang berbeda. Jabal Rahmah. Biasanya di Jabal Rahmah itu ada batu putih banyak. Biasanya orang dari manapun juga, apalagi dari Indonesia, menuliskan namanya di batu itu agar cintanya dan abadi, agar rumah tangganya terumkan. Ditulis di batu itu Raja Hospital di Cibiu, di Pamongko, itu tulisnya di dinyala. Kaciri kalau badatan menulis orang Indonesia, kaciri tidak ngarana, Lilis, Mamat, pasti. Itu sudah bicara gua askar ada orang Indonesia yang percaya kalau orang itu banyak. Karena nanti Asep Maimunah, pasti Asep Maimunah pasti teman di Cikalong, sama mungkin pikiran mereka. Orang Indonesia di Jabaran mah, tapi tobatnya dia mengambil tempat di mana? Di Arafah, betul nggak? Arafah itu artinya kena kepada dirinya, kena kepada Tuhannya, kena kepada lingkungannya, kena kepada pembuat lingkungannya. Arafah, ilmu tentang Arafah namanya irfan. Irfan itu jauh lebih hebat daripada ilmu. Ilmu itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Irfan itu melampaui itu.
orangnya dikatakan dengan arif, kan seperti itu. Dalam sebuah pertobatan yang didokumentasikan dalam Al-Quran, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ibadah di Arafah kita menyebutnya dengan wukuf. Wukuf itu artinya tinggal, artinya diam, artinya kita melakukan tafakkur dan muhasabah. Diam di urang lain deui nalika wukuf jauh-jauh ke Arab di ditu teh ada ngopi kapal api bari ngadu bako. Astagfirullahaladzim. Jauh-jauh di pembentuk ada gua 20 tahun wukuf di Arafah, lain tobat lain melakukan ngadu bako nyeritakeun doa tatanen di ditu jauh-jauh. Wukuf itu adalah kesempatan, dan wukuf itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam haji. Itu tidak bisa diganti, walaupun dia sakit keras, dia tidak bisa menghentikan diganti oleh apapun juga. Maka harus disafari wukufkan. Dia misalnya sedang cuci darah, harus disafari wukufkan. Pergi haji tidak wukuf di Arafah tidak sah. Haju Arafah, katakan haji itu adalah Arafah. Maka menjadi inti Arafah itu artinya mengenal diri, mengenal Tuhan. Karena cara mengenal itu tentu kita harus mengenal namanya, asma'nya melalui la ilaha illallah. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Sudah lebih 10 menit saya harus berhenti, katanya pukul 11. Tadinya saya ingin berhenti pukul 2, tapi kasihan bapak-bapak ibu yang datang jauh-jauh dari tempat yang ada di ujung. Saya memberikan kesempatan bapak-bapak ibu-ibu untuk sholat subuh bisa. Tidur sholat subuh sampai subuh terjaga di dia sampai gedar dikir ketika subuh. Kita subuh nanti disambut dengan sholat berjamaah di asro, lanjut dengan turnover subuh tenang memilih ayat kelepasan. Mudah-mudahan ini bukan hanya pengajian di Sudur, kunci pembuka hati karya besar dari Profesor Rano Kiai Haji Ahmad Syaikhul Wafat Arifin, tapi kita betul-betul melakukan tabaruk, mengambil keberkahan dari beliau. Kita mengambil seluruh kebaikan dari pengarang kitab ini. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk kebaikan kita semua. Insyaallah. Al-Fatihah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.